Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul aliyyul 'azim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita bersama di dalam ilmu nahwu di dalam kitab Ad-Duniyah syarahnya Mukhtasar Jidan. Mudah-mudahan pelajaran yang akan kita pelajari bersama senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, senantiasa Allah taala berikan kepahaman di dalam hati kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun alamatan lirrafi arba'ati mawadi'a ismil mufradi taksiri wa jam'i taksiri jam'il muannatsis salimi wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih sayun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dhammatu maka ada dhammah, fatakumu maka ada apa dhammah, alamatan itu sebagai tanda dirofi untuk i'rab lafaz di arba'ati mawadhi'a di dalam 4 tempat ismil mufradi di dalam isim mufrad, wajab taksiri dan jamak taksir, wajab muannats salim dan jamak muannats salim, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un dan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita di kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan di dalam pembahasan tanda-tanda i'rab rofa. Di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda i'rab rofa. Kalimat-kalimat yang dibaca rofa ada kalanya menggunakan apa? Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga a, dan yang keempat nun. Nah, itu tanda-tanda i'rab rofa ada berapa? Ada 4. Dhammah, waw, alif sama nun. Di kesempatan malam hari ini dari 4 tanda-tanda i'rab rofa kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu tanda-tanda i'rab rofa kurung buka, dhammah, kurung tutup. Nah, dhammah ini bisa menjadi ciri atau tanda daripada i'rab rofa. Kalimat-kalimat yang dirofakkan dengan menggunakan dhammah. Artinya apa? Ya. Ada beberapa kalimat yang ketika rofa maka tanda rofanya itu dengan menggunakan dhammah. Ingat ya, tanda rofa menggunakan wawu, menggunakan alif, dan yang menggunakan huruf apa? Huruf nun di akhirnya itu kita lupakan sementara. Sekarang kita fokus tentang kalimat-kalimat yang dirofakan atau dibaca rofa dengan menggunakan dhammah. Yang pertama ya, kalimat-kalimat yang dirofakan dengan menggunakan dhammah ini adalah isim mufrad. Isim itu artinya apa?
Isim, Nama. masih ingat? Nama. Isim itu artinya nama, kalimat yang menunjukkan nama punya arti dan tidak punya waktu. Itu namanya kalimat Isim. Isim. Nah, mufrad. Mufrad itu artinya apa? Mufrad itu artinya satu. Jadi isim mufrad itu adalah kalimat isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bermakna satu. Nah, di sini kita ambil contoh. Ja'a Zaidun. Perhatikan ke depan. Ja'a Zaidun. Zaidun ini adalah isim mufrad. Karena isim itu ada isim mufrad Zaidun, ya. Zaidun mufrad, satu orang yang bernama Zaid. Ada lagi apabila ada dua orang yang bernama Zaid, maka Zaidani. Ini namanya isim tasniyah yang menunjukkan atau yang bermakna dua. Ada lagi jamak. Jamak itu yang bermakna tiga bahkan lebih. Zaidun, Zaidani, Zaiduna. Zaiduna. Nah, isim tasniyah sama isim jamak ini kita lupakan untuk sementara. Kita fokus pembahasan kepada isim mufrad. Isim mufrad itu artinya apa? Isim yang menunjukkan Yaitu satu. kalimat isim yang menunjukkan arti Satu. Zaidun berarti satu orang yang bernama Zaid. Ini apa? Miqlamatun. Miqlamatun apa? Sepidol. Miqlamatun mufrad atau bukan? Mufrad. Karena miqlamatun menunjukkan atau bermakna satu. Hadihi miqlamatun. Ini adalah sebuah sepidol. Nah, coba kita perhatikan lagi. Ja'a Zaidun. Ja'a kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu butuh kepada fa'il. Zaidun ini adalah fa'il dari ja'a. Zaidun adalah kalimatnya kalimat isim yang menunjukkan satu atau isim mufrad. Nah, setiap isim mufrad, ya perhatikan. Setiap isim mufrad ketika rofa atau berada di posisi rofa. Mengapa berada di posisi rofa? Karena posisinya menjadi isim fa'il. Fa'il itu wajib dibaca rofa. Karena fa'ilnya ini adalah isim mufrad, maka tanda rofanya menggunakan doma. Ja'a Zaidun. Telah datang. Siapa yang sudah datang? Zaidun, satu orang yang bernama Zaid. Paham tuh? Nah, ini ya. Ini yang pertama, kalimat-kalimat yang dirofakan dengan doma. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Kalimat isim yang menunjukkan satu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua yang dirofakan dengan menggunakan doma itu adalah jamak taksir. Tadi apa jamak? Jamak apa? Mufrad satu, tasniyah dua, jamak tiga atau lebih. Kalau bahasa gampangnya banyak. Nah, kalau sudah dikatakan jamak, ini tiga bahkan lebih. Nah, itu. Kalau di dalam bahasa Arab, satu mufrad, dua tasniyah, tiga jamak. Kalau bahasa Indonesia kan satu tunggal, kalau dua udah banyak. Itu di dalam bahasa Indonesia. Nah, jamak artinya yang memiliki arti tiga atau lebih. Taksir.
artinya pecah. Jamak yang terpecah. Berarti jamak taksir adalah jamak yang terpecah. Ya, jamak yang terpecah dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya. Kalau saya sudah katakan mufrad sudah paham. Ya. Jadi jamak taksir itu adalah matakasaro an bina'i mufradihi, yaitu jamak yang terpecah dari bentuk mufradnya. Nah, karena jamak itu terbagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Sekarang kita akan bahas jamak taksir. Nah, sekarang begini. Zaidun, Zaidani, kita tulis aja ya untuk contoh sementara. Zaiduna. Sekarang saya tanya, coba perhatikan ke depan, yang belakang semuanya perhatikan ke depan, ya. Zaidun, ya, mufrad menjadi tasniyah. Zaidani masih utuh atau tidak? Masih. Yang diperhatikan huruf zai, ya, sama dal. Masih utuh atau tidak? Masih utuh. Nah, sekarang kita lari ke jamaknya lagi. Zaiduna masih utuh atau tidak? Masih utuh. Zai, ya, dan dal. Nah, wawu dan nun ini adalah tambahan. Alif dan nun ini adalah tambahan. Mengapa Zaidun jamaknya Zaiduna? Ini karena jamaknya bentuk jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Nanti insya Allah akan kita bahas. Sekarang kita khusus pembahasan tentang jamak taksir. Kalau di sini contohnya ja'a, artinya apa? Sudah berdiri, datang. Siapa? Ar-rijalu. Ar-rijalu artinya laki-laki yang banyak. Mufradnya bagaimana? Rajulun. Kita bandingkan dengan Zaidun ya. Rajulun, rajulani. Nah, ya. Nih, kalau tadi kan Zaidun mufrad, ya. Zaidani tasniyah, ya. Zaiduna jamak mudzakkar salim. Nah, itu utuh. Zaidun, Zaidani, Zaiduna, Zaid, ya, dan dal. Nah, kalau jamak taksir, coba kita perhatikan. Ja'a telah datang ar-rijalu 3 orang laki-laki bahkan lebih. Nah, ini jamak taksir. Mufradnya bagaimana? Rajulun, ya, menjadi tasniyah. Rajulani masih utuh tasniyahnya. Tapi jamaknya kita perhatikan. Rijalun terpecah atau tidak? Enggak. Terpecah atau berubah. Berubahnya mana? Kalau ini kan tadi nih, rajulun ro, dan lam. Zaiduna, zai, ya, sama dal. Ini utuh. Kalau ini ro, sesudah ada apa? Ada alif. Ini namanya jamak taksir, yaitu jamak yang terpecah dari bentuk mufrad. Nah, isim jamak taksir, ya, ketika rofa maka tanda rofanya dengan menggunakan dhamma. Maka dibacanya apa? Ja'a ar-rijalu. Nah, ya. Ar-rijalu berada di posisi rofa karena posisinya sebagai isim fa'il. Isim fa'il wajib dibaca rofa. Karena ar-rijalu adalah kalimat jamaknya jamak taksir, maka tanda rofanya menggunakan apa? Menggunakan dhamma. Paham itu mana? Pusing guru. Ini yang keberapa?
Yang kedua. Sekarang yang ketiga, kalimat yang diropakan dengan menggunakan domah jam'ul muannats salim. Nah, kalau tadi kan jamak taksir. Ingat tuh ya. Apa jamak taksir? Jamak yang terpecah dari mufradnya. bentuk Mufradnya. mufradnya. Itu. Ingatin tuh ya. Ingatin. Kalau perlu kalian jangan sampai lupakan itu. Yang kedua, jamak muannats salim. Jamak artinya apa? Banyak. Jamak artinya Banyak. Muannats itu apa? Manusia. Muannats itu artinya perempuan. Perempuan. Manusia. Perhatikan. Muannats itu artinya perempuan. Salim. Salim itu artinya apa? Laki-laki. Salim itu artinya selamat. Selamat. Dari apa? Dari bentuk mufradnya. Perhatikan sini. Kalau kalian terlalu kebanyakan bercanda nanti nggak paham. Ya. Nah, jamak muannats salim itu adalah jamak yang dikhususkan untuk perempuan. Jamak yang dikhususkan, perhatikan ya. Jamak yang dikhususkan untuk perempuan. Salim artinya selamat dari bentuk mufradnya. Kalau tadi Zaidun nama laki-laki atau perempuan? Nama laki-laki. Ada yang namanya laki-laki ya, perempuan Zaidun? Tidak kan? Ada. Nah, makanya jamaknya dinamakan jamak mudzakkar salim. Mengapa mudzakkar? Karena Zaidun ini adalah nama untuk laki-laki. Zaidun, Zaidani, Zaiduna, Zaidun, Zaidani, Zaidun. Nah, kali ini jamak muannats salim dikhususkan untuk perempuan. Ya. Nih, perhatikan Hindun, nama laki atau perempuan? Wan. Nama perempuan. Hindani, tasniahnya perempuan atau laki? Setengah-setengah. Hindatun. Ya. Nah, kalau jamak muannats salim ini jamaknya yaitu dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Tuh, perhatikan. Hindun, Hindani, Hindatun. Tambahannya alif dan ta, nun dan dal ini masih selamat dari bentuk mufradnya, artinya masih sama. Makanya dinamakan jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim ketika rofa ya, maka tanda rofanya dengan apa? Tanda rofanya dengan saat sudah datang. Siapa? Hindatun, perempuan yang bernama Hindun. Bukan satu orang yang bernama Hindun, 3 orang yang bernama Hindun atau lebih. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, kalimat yang dibaca rofa dengan domah yaitu kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang di akhirnya itu belum bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, contoh ya, yang suruh ya, nih perhatikan contohnya nih yang di papan tulis saja ya, ribut. Tanda rofanya apa? Karena apa? Ini adalah fi'il mudhari yang belum bersambung dengan alif tasniyah maupun jamak dan lain sebagainya. Makanya tanda rofanya jangan menggunakan domah. Ya, ribut sedang memukul. Siapa yang sedang memukul? Zaidun, seseorang yang bernama Zaid. Inilah pelajaran kita di kesempatan malam hari ini tentang apa? Tentang kalimat yang dirokakan dengan domah. Yang pertama apa? Isim mufrad. Yang kedua jamak. Yang ketiga jamak muannats salim. Yang keempat yaitu
itu fi'il mudhari yang sepi dari tambahan di akhirnya. Alhamdulillah.